Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, karyawan SD Muhammadiyah Karangkajen yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Bapak Ibu, Allah sampaikan dalam surat yang hari-hari ini sering kita baca. Surat apa Bapak Ibu? Surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tayna kal kautsar. Sungguh Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Banyaknya seberapa? Allah tegaskan, Allah sampaikan dalam ayat yang lain, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat-nikmatku, maka kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dari sekian banyaknya nikmat yang kita peroleh itu, ada dua nikmat yang seringkali dilupakan oleh umat manusia, yang Rasulullah SAW sampaikan. Dua nikmat itu yaitu nikmat sehat dan kesempatan. Bapak Ibu rahimakumullah, kita diberikan oleh Allah kesempatan bertemu dengan Ramadan. Di antara saudara-saudara kita ada yang tidak sampai berjumpa dengan Ramadan kali ini karena telah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan. Maka mari kita manfaatkan kesempatan bertemu dengan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Maka kesempatan kali ini saya mengingatkan kembali Bapak Ibu, amalan di bulan Ramadan yang jangan sampai kita lupakan, kita lalaikan. 4 amalan itu. Yang pertama yaitu amalan, mari kita perbanyak amalan doa dan zikir. Mari kita perbanyak berdoa Bapak Ibu. Doa kebaikan untuk tetangga, untuk sahabat, untuk suami, untuk istri, untuk ayah, ibu, dan seterusnya. Untuk anak-anak kita, murid-murid kita, kita memperbanyak doa kebaikan untuk siapapun. Kalau kita mendoakan orang lain dengan kebaikan, maka itu akan kembali kepada kita. Ya, maka jangan sia-siakan waktu bulan Ramadan ini dengan tidak berdoa. Mari perbanyak berdoa. Zikir Bapak Ibu, mari setiap aktivitas kita selipkan, kita sambil berzikir. Astagfirullah, misalnya yang suka masak sambil berzikir astagfirullah, subhanallah. Ada zikir Bapak Ibu yang itu ringan di lisan kita tapi besar timbangannya atau berat timbangannya di akhirat. Kalimatani hafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Apa itu? Yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Sambil kita mengerjakan tugas, sambil kita nyuci piring, sambil apa saja, sambil masak, sambil apa saja, kita berzikir, mengucapkan zikir. Nah, zikir yang lain baca Quran Bapak Ibu. Mari di Ramadan ini kita buat target. Mungkin selesai Ramadan kita khatam sekali, khatam 2 kali, atau hafal surat-surat pendek ya. Surat Al-Kautsar, surat Al-Kautsar, surat An-Naba misalnya. Al-Kautsar sudah jelas hafal nih. Ya, mari Bapak Ibu kita berbanyak doa, zikir, baca Quran dan seterusnya. Yang kedua, mari kita meminta maaf Bapak Ibu kalau kemudian kita mempunyai salah, apalagi dengan orang tua kita. Segeralah minta maaf, jangan sampai kita menunggu hari raya. Iya, kalau kita masih diberikan usaha sampai hari raya. Kalau enggak, mari jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bangkrut, muflis kata Rasulullah di akhirat. Kenapa? Dia membawa catatan amal soleh yang banyak, tapi habis diberikan kepada orang lain karena dia telah berbuat zalim, berbuat salah, tapi dia tidak meminta maaf. Nah, kemudian yang ketiga yaitu
mari kita manfaatkan untuk bermuhasabah. Mari kita amalkan muhasabah, introspeksi, iktikaf. Kalau iktikaf Ramadan sebelumnya kita bisa ke masjid, hari ini kita tidak bisa ke masjid, kita lakukan di rumah. Perbanyak bermuhasabah. Sudah sejauh mana ketaatanku pada Allah? Sudah sebaik mana ibadahku selama ini? Sudah baikkah aku menjadi seorang guru? Sudah baikkah aku menjadi seorang suami, seorang istri? Sudah baikkah aku menjadi seorang anak? Sudah baikkah aku menjadi seorang sahabat? Dan seterusnya. Ya, sebagaimana Umar bin Khattab menyampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah dirimu sebelum engkau akan dihisab di akhirat. Bermuhasabah, introspeksi, sehingga ke depan kita akan melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Yang terakhir yaitu mari kita perbanyak amal soleh. Setiap aktivitas kita jangan lupa niatkan untuk beramal soleh, ya, walaupun hanya sekedar tersenyum, ya, jadikan amal soleh. Pokoknya di pikiran kita piye carane ben dadi amal soleh. Jangan anggap itu kecil, ya, kecil menurut kita, tapi mungkin besar di hadapan Allah nilainya, ya. Yang sudah berkeluarga misalnya, bisa jadi banyak amal soleh di situ, ya. Memandang istri jadi amal soleh, berkata atau memanggil istrinya dengan panggilan yang baik jadi amal soleh. Jadi apapun bisa jadi amal soleh kalau itu dilakukannya dengan cara yang Allah sukai, ya. Maka Bapak Ibu mengingatkan kembali, mari di bulan Ramadan ini apapun kita jadikan amal soleh, ya. Nah, sekali lagi kami mengingatkan ada 4 amalan yang jangan sampai kita lupa atau kita lalaikan. Yang pertama, mari kita perbanyak berdoa, ya. Apalagi kalau kita merasa dizolimi, ya. Orang yang terzolimi itu kata Rasulullah mudah sekali dikabulkan. Yang kedua, Bapak Ibu, meminta maaf. Mari kita segera minta maaf, ya. Kemudian yang ketiga, muhasabah, introspeksi. Mari kita introspeksi, Bapak Ibu, bermuhasabah, ya, untuk lebih baik, untuk melakukan hal yang lebih baik ke depan. Yang ketiga, amal soleh. Mari jadikan semua aktivitas kita amal soleh, di keluarga, di sekolah, dimanapun kita niatkan jadi amal soleh, selama itu tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sehingga keluar dari Ramadan ini kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana tujuan Ramadan, la'allakum tattaqun. Sehingga ketika kita sudah bertakwa, janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya, ada perkataan yang kurang pas, menyinggung sana sini, saya sekali lagi meminta maaf.